Bro, pernah nggak lu berpikir apa yang sebenarnya bikin cewek tertarik sama lo? Ini bukan cuma soal penampilan bro, tapi jauh lebih dalam. Gimana cara lu bersikap, gimana lu ngobrol, dan terutama gimana lu bikin dia merasa nyaman dan dihargai. Selama beberapa menit ke depan, lu akan mengetahui 7 langkah penting yang bisa bikin cewek tertarik sama lu secara natural dan tulus. Bahkan, jika lu menguasai teknik ini, cewek akan rela menyerahkan segalanya buat lu. Tapi ingat bro, kekuatan ini harus dipakai dengan bijak. Itulah pesan dari gua buat lo. Jadi, ambil posisi duduk yang nyaman, kencengin suara headset lo, dan mari kita mulai. Langkah pertama, autentisitas dan kepercayaan diri. Dalam dunia pergaulan, jadi autentik atau jadi diri sendiri itu hal yang nggak bisa ditawar. Nggak ada yang suka dibohongin atau merasa kalau ada yang pakai topeng di depan mereka. Dengan jadi diri sendiri, lu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan terbuka, di mana orang lain juga merasa aman buat jadi diri mereka. Ini bukan berarti lo harus buka semua rahasia lo, tapi tunjukkan siapa lo sebenarnya dengan jujur, tanpa berpura-pura. Kepercayaan diri juga nggak kalah pentingnya. Ketika lo yakin sama diri sendiri, hal itu bakal tercermin dalam setiap interaksi lo. Orang-orang tertarik sama mereka yang percaya diri, karena kepercayaan diri menciptakan ruang aman yang nyaman buat semua orang. Contohnya, pandangan mata yang tajam, senyuman yang tulus, dan postur tubuh yang terbuka bisa memberikan kesan yang positif. Menciptakan lingkungan yang nyaman bukan cuma lewat kata-kata, tapi juga dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai kebutuhan serta batasan orang lain. Ketika orang lain merasa mereka bisa jadi diri sendiri di sekitar lo, koneksi itu akan menguat dengan sendirinya. Kayak ada benang tak terlihat yang menghubungkan kalian. Proses untuk mengembangkan autentisitas dan kepercayaan diri ini butuh waktu bro, nggak bisa instan. Tapi semakin lu terbiasa dengan diri sendiri, semakin lancar juga lu berinteraksi sama orang lain. Ini adalah perjalanan yang penuh manfaat, karena nggak hanya meningkatkan pengalaman lu sendiri, tapi juga memberikan orang lain ruang buat merasa aman dan terbuka. Langkah kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu adalah keterampilan yang bisa dilatih. Salah satu kunci utama komunikasi yang sukses adalah mendengarkan aktif. Ini artinya lo benar-benar fokus sama apa yang orang lain bilang, bukan sekadar nunggu giliran lo buat ngomong. Pertanyaan terbuka dan anggukan kecil bisa menunjukkan kalau lo tertarik dan terlibat dalam obrolan itu. Selain itu, ngomong dengan jelas juga penting. Kadang kita suka kebanyakan omong atau muter-muter, dan akhirnya esensi dari pesan kita hilang. Komunikasi yang jelas nggak hanya mencegah salah paham, tapi juga bisa membangun koneksi emosional yang lebih dalam. Dengan jujur dan langsung, orang lain akan lebih nyaman untuk berbagi opini dan perasaan mereka. Teknik yang bagus buat meningkatkan komunikasi adalah dengan berempati. Coba posisikan diri lo di posisi orang lain, pahami perasaan dan reaksi mereka. Ini nggak cuma memperbaiki kualitas percakapan, tapi juga membantu memperkuat ikatan emosional. Bahasa tubuh lo juga harus diperhatikan. Kadang apa yang nggak lo katakan malah lebih penting daripada kata-kata itu sendiri. Jaga postur tubuh yang terbuka, tatap mata lawan bicara, dan gunakan gerakan tangan yang sesuai buat menunjukkan kalau lo tertarik dan percaya diri. Komunikasi yang efektif itu dua arah bro. Ketika lo bisa mengungkapkan diri dengan jelas dan mendengarkan dengan aktif, lo nggak cuma meningkatkan kualitas interaksi, tapi juga menciptakan siklus saling pengertian dan menghormati yang bisa memperkaya setiap hubungan. Ini adalah investasi yang berharga buat dilakukan. Langkah ketiga,
membangun koneksi emosional. Buat ngebentuk ikatan yang lebih dalam, berbagi pengalaman pribadi bisa jadi langkah yang efektif. Misalnya, saat lo lagi ngobrol sama seseorang yang baru lo kenal, daripada ngobrol soal hal-hal permukaan, lo bisa cerita tentang pengalaman yang berarti buat lo. Ini bukan cuma bikin interaksi itu lebih manusiawi, tapi juga ngasih ruang buat orang lain merasa nyaman buat terbuka juga. Dengan berbagi momen-momen rentan, kayak tantangan yang pernah lo hadapi, lo bisa menginspirasi empati dan pengertian. Momen-momen rentan ini punya efek magis, karena itu menciptakan ruang aman di mana kedua orang bisa merasa lebih terhubung. Ketika seseorang merasa terkait dengan pengalaman yang lu bagikan, itu bisa menimbulkan rasa kebersamaan. Autentisitas juga penting dalam proses ini. Bukan cuma soal berbagi cerita apa saja, tapi jujur tentang emosi dan pengalaman lo. Ini ngasih kesempatan buat orang lain melihat siapa lo sebenarnya, bukan cuma versi idealisasi dari diri lo. Ketika orang lain merasa kalau lo benar-benar autentik, koneksi itu jadi lebih kuat dan berarti. Coba ajukan pertanyaan terbuka yang bisa mendorong orang buat cerita lebih banyak. Misalnya, daripada cuma tanya, kamu suka jalan-jalan? Lo bisa tanya, perjalanan mana yang paling ngasih dampak buat hidupmu? Pendekatan ini nggak cuma nunjukin kalau lo tertarik, tapi juga ngasih kesempatan buat mereka buka diri dan cerita lebih dalam. Langkah keempat, hormati batas dan konsen. Dalam menjalin interaksi yang emosional dan pribadi, rasa hormat harus selalu diutamakan. Lu harus paham dan menghargai batasan orang lain. Kalau seseorang menunjukkan ketidaknyamanan atau keraguan, penting banget buat lu berhenti dan evaluasi situasinya. Menghormati batasan orang lain gak hanya nunjukin lu peduli, tapi juga memperkuat kepercayaan dalam hubungan. Konsen bukan cuma soal interaksi fisik, tapi juga berlaku dalam percakapan, keputusan, bahkan saat berbagi informasi pribadi. Dengan memastikan kedua belah pihak nyaman dengan topik yang dibahas, lu menciptakan suasana di mana komunikasi bisa mengalir secara alami. Salah satu cara buat memastikan konsen itu ada adalah dengan selalu bertanya. Ini nggak cuma nunjukin kalau lo menghargai pendapat mereka, tapi juga bikin mereka merasa dihargai. Frasa seperti, kamu nyaman nggak kalau kita bahas ini? Atau, boleh nggak aku cerita hal yang lebih pribadi? Ini bisa membuka jalan buat obrolan yang lebih dalam. Langkah kelima, membangun ketertarikan secara bertahap. Ketertarikan harus dibangun secara perlahan dan natural, jangan dipaksakan. Cara yang bagus buat memulainya adalah dengan flirting ringan, misalnya dengan senyuman kecil atau tatapan mata yang bertahan lebih lama. Ini bisa membuka pintu buat percakapan yang lebih mendalam. Selain itu, flirting sebaiknya dibuat fun dan santai, tanpa tekanan yang berlebihan. Sentuhan yang ringan dan sopan juga bisa membantu menambah keakraban, misalnya dengan menyentuh lengan saat ngobrol atau memberikan pelukan saat bertemu. Kuncinya adalah peka terhadap respon dari orang lain. Kalau mereka merespon dengan positif, itu bisa jadi tanda kalau ketertarikan mulai terbentuk. Membangun ketertarikan juga berarti menciptakan suasana aman di mana keduanya bisa jadi diri sendiri. Kalau mereka merasa nyaman, perasaan tulus lebih mungkin muncul. Ini bisa dipupuk melalui obrolan yang tulus dan momen-momen rentan. Langkah keenam, waktu berkualitas. Waktu berkualitas penting buat memperkuat hubungan dan rasa nyaman satu sama lain. Rencanain kencan yang bermakna, kayak jalan-jalan di taman atau masak bareng di rumah. Hal-hal simpel ini bisa bikin interaksi lebih hangat daripada kencan mewah di restoran mahal. Bikin suasana santai, kadang makan malam di rumah atau piknik di tempat indah, bisa lebih bermakna daripada acara formal. Ini ngasih ruang buat percakapan yang lebih dalam dan autentik.
Langkah ketujuh, gunakan dengan bijak. Sekarang lo udah tahu 7 langkah buat menciptakan koneksi yang tulus dan bikin dia tertarik secara alami. Gunakanlah dengan bijak, bro. Jangan sampai lo gunain buat deketin cewek hanya buat mainin perasaannya. Ingat, bro, memikat seseorang lebih dari sekadar teknik. Ini soal rasa hormat dan ketulusan. Terima kasih, semoga bermanfaat.